yang terlintas di kepala Anda ketika mendengar kata Timur Tengah? Konflik, perang, minyak, atau agama? Timur Tengah merupakan kawasan strategis yang terletak di persimpangan Asia, Afrika, dan Eropa, serta dikenal sebagai wilayah dengan sejarah peradaban yang sangat tua dan kompleks. Dan kali ini kita akan mengupas tuntas salah satu sejarah penting yang banyak dipertanyakan, yaitu pengaruh Islam dalam politik dan pemerintahan di Timur Tengah. Secara historis, hubungan antara Islam dan politik di Timur Tengah berakal sejak masa awal kemunculan Islam. Nabi Muhammad tidak hanya berperan sebagai pembawa risalah keagamaan, tetapi juga sebagai pemimpin politik yang membangun komunitas politik di Madinah. Sejak periode ini, Islam berkembang sebagai sistem yang mencakup dimensi spiritual sekaligus tata kelola sosial dan politik. Ekspansi kekuasaan Islam pada masa Khulafa al-Rasyidun hingga dinasti Umayyah dan Abbasiyah semakin memperkuat tradisi bahwa agama dan pemerintahan berjalan secara berkelindan. Warisan historis tersebut menciptakan persepsi kolektif bahwa otoritas politik ideal seharusnya selaras dengan nilai-nilai Islam. Ketika negara-negara modern Timur Tengah terbentuk pasca kolonialisme, struktur negara bangsa tidak sepenuhnya mampu menggantikan legitimasi historis tersebut. Akibatnya, Islam tetap menjadi rujukan utama dalam menilai keabsahan kekuasaan dan kebijakan politik, terutama di tengah krisis legitimasi negara modern. Dalam konteks kontemporer, Islam berfungsi sebagai sumber legitimasi politik dan juga identitas kolektif. Perspektif konstruktivisme menunjukkan bahwa nilai, identitas, dan norma keagamaan membentuk preferensi serta perilaku aktor politik, bukan semata-mata kepentingan material. Di Timur Tengah, Islam memberikan kerangka moral untuk menilai keadilan, kepemimpinan, serta hubungan antar penguasa dan rakyat. Ketika negara gagal menyediakan kesejahteraan, keamanan, atau partisipasi politik yang inklusif, agama, khususnya Islam, menjadi alternatif rujukan legitimasi. Hal ini menjelaskan mengapa aktor politik, termasuk negara dan kelompok non-negara, sering menggunakan simbol dan wacana Islam untuk memperoleh dukungan publik. Islam berperan tidak hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai medium ekspresi politik dan alat mobilisasi sosial. Pengaruh besar Islam dalam politik Timur Tengah juga dipengaruhi oleh keberadaan berbagai aliran dan interpretasi internal, terutama Sunni dan Syiah. Perbedaan teologis ini memiliki implikasi politik yang signifikan karena masing-masing aliran membangun narasi legitimasi kekuasaan yang berbeda. Ketegangan antara Sunni dan Syiah tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam bentuk persaingan geopolitik seperti antara Arab Saudi dan Iran. Selain itu, munculnya spektrum Islam politik dari moderat hingga ekstrim menunjukkan bahwa Islam bukan identitas tunggal. Kelompok Islamis moderat berupaya beradaptasi dengan sistem negara modern dan demokrasi. Sementara kelompok ekstrim mempolitisasi agama secara eksklusif dan konfrontatif. Dinamika inilah yang memperkuat posisi Islam sebagai faktor penentu dalam stabilitas atau instabilitas pemerintahan di kawasan. Satu kasus yang jelas menunjukkan besarnya pengaruh Islam di Timur Tengah dapat dilihat dalam konflik Suriah sejak 2011. Konflik ini pada awalnya dipicu oleh gelombang Arab Spring, ketika masyarakat Suriah melakukan protes damai menuntut reformasi politik, keadilan sosial, dan pengakhiran pemerintahan otoriter Bashar al-Assad. Namun, respons represif negara mengubah protes tersebut menjadi konflik bersenjata yang semakin kompleks. Dalam perkembangan selanjutnya, identitas dan ideologi Islam memainkan peran yang semakin menonjol dalam membingkai konflik baik dalam narasi, mobilisasi massa, maupun legitimasi kekerasan.
Dimensi keagamaan terlihat jelas melalui polarisasi Sunni, Syiah, atau Alawi. Rejim Assad yang didukung oleh kelompok Alawi dipersepsikan oleh banyak oposisi sebagai tidak mempresentasikan mayoritas penduduk Suriah yang beraliran Sunni. Persepsi ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Islamis untuk membangun narasi bahwa konflik Suriah adalah perjuangan umat Sunni melawan penindasan rejim sektarian. Akibatnya muncul aktor-aktor bersenjata berbasis Islam seperti Jabhat al-Nusrah dan ISIS yang menjadikan ideologi Islam sebagai landasan perjuangan mulai dari penerapan syariat hingga pendirian negara Islam. Lebih jauh, Islam juga berfungsi sebagai alat mobilisasi transnasional, konsep jihad dan solidaritas umat atau ummah, mendorong masuknya pejuang asing dari berbagai negara Timur Tengah dan luar kawasan, sekaligus menarik dukungan finansial dan ideologis. Di sisi lain, aktor regional seperti Iran dan Hizbullah turut terlibat dengan membawa narasi perlindungan terhadap kelompok Syiah. Dengan demikian, konflik Suriah menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menjadi latar sosial budaya, tetapi secara aktif membentuk identitas aktor, aliansi regional, dan eskalasi konflik, menjadikannya salah satu faktor kunci dalam dinamika konflik di Timur Tengah. Secara keseluruhan, pengaruh besar Islam dalam politik dan pemerintahan di Timur Tengah merupakan hasil dari kombinasi faktor historis, ideologis, dan juga struktural. Sejak awal kemunculannya, Islam berkembang sebagai sistem yang menyatukan agama dan kekuasaan politik. Dalam konteks negara modern yang sering mengalami krisis legitimasi, Islam tetap menjadi sumber identitas, legitimasi, dan juga mobilisasi politik yang kuat. Fragmentasi internal Islam serta interaksi antara agama dan negara semakin memperkuat peran Islam dalam menentukan arah politik domestik maupun regional. Dengan demikian, memahami politik Timur Tengah tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalam mengenai Islam sebagai konstruksi historis, agama, dan ideologi politik yang dinamis. Islam bukan sekedar latar belakang budaya, melainkan aktor normatif yang terus membentuk logika pemerintahan dan konflik di kawasan tersebut.